One team, one spirit, one goal. Pasti menang Allah. Pasti menang. Allahu Akbar. Siapa kita? Abujan. Abujan. Pada hari ini adalah merupakan pembukaan acara Employee Gathering tahun ajaran 2024-2025. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Atas kesempatan disampaikan oleh panitia. Yang kedua ada sedikit nasihat. Nasihat ini awalnya keluar dari mulut Ali bin Abi Thalib kepada salah seorang tabi'in, murid beliau yang terkenal dengan panggilan punya Abu Bakar. Intinya Ali bin Abi Thalib bagi manusia menjadi tiga. Yang pertama, alimun rabbani, seorang alim yang rabbani, tentu para ulama. Mereka adalah berilmu, tidak terkena subhat, tidak berbuat bid'ah, tentu tidak berbuat syirik, karena syirik adalah kebal, dan mengamalkan ilmunya. Tidak harus terkenal. Beliau menasihati muridnya untuk memilih kelompok ini. Antum tahu namanya, orang yang menenteng sendal dalam keadaan basah habis wudu, yang kata Nabi akan datang kemari seseorang calon penghuni surga. Rata-rata para imam tidak menyebut nama ini siapa, berarti kan tidak terkenal. Tapi luar biasa, dijamin masuk surga lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Rangsanglah anak-anak didik kita supaya mereka menjadi berilmu, yang tujuan akhirnya tentu ridha Allah, masuk surga. Ada yang kedua, apa? Talibul ilmi ala sabilin najah, pencari ilmu yang berada di jalan keselamatan. Gak mungkin dia selamat kalau dia duduk di majlis ahli bid'ah, ahli syubhat, maka dia akan terkena syubhat. Nah, jangan menjadi yang ketiga. Apa beliau istilahkan? Hamajun roh. Mungkin kalau di kita orang awam, orang jelata secara keilmuan, ya. Rakyat jelata bukan secara ekonomi, tapi secara keilmuan. Banyak hari ini para artis, para pejabat punya mobil mewah, tapi dia jelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Ustaz Muhtaram Hafizahullah Ta'ala, Ketua Yayasan Pak Bambang, kemudian Dewan Pertimbangan Yayasan, Dewan Pengurus Yayasan Pak Iwan, kemudian ada Pak Nas, kemudian ada Pak Joni, dan seluruh stakeholder yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami banggakan para pimpinan sekolah, manajemen sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang senantiasa berinovasi, yang senantiasa memberikan motivasi kepada jajaran guru dan karyawan. Sekarang yang ditunjuk dulu, bahwa yang ditunjuk ini tentu tidak asal-asalan, ya. Pertama, sudah 10 tahun, kemudian kemungkinan sangat-sangat kecil untuk punya uang berangkat umroh sendiri, sangat-sangat kecil. Ya, ada kecil, ada sangat kecil, ini sangat kecil sekali. Kemudian ya berprestasi di bidangnya, ya, walaupun bukan guru. Maka setelah diskusi
segala macam. Akhirnya kita menunjuk Ade Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, tahun berapa? Hari ini ada pengumuman bahwa seorang sampai khawatir akan direncanakan untuk diberangkatkan roh ke tanah suci. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada ajaran yayasan, kepada semua orang yang mendoakan saya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan alhamdulillah hari ini Allah telah memberikan syarat bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, baru saja tadi kami bercanda, saya ngajar Ustaz Joko, saya bilang, Ustaz, karena mimpi semalam, karena mimpi umroh. Tapi mimpinya benar. Tapi anak nggak bermaksud untuk mengharap di sini, sekedar menghibur diri. Dan alhamdulillah Allah kabulkan. Kemudian yang terakhir, berkenaan dengan penghargaan yang hari ini saya terima, mudah-mudahan Allah menjaga saya dari segala wujud, mudah-mudahan Allah menjaga saya dalam segala hati saya dan tetap menjalankan tugas sebagaimana yang diamanahkan oleh Abu Zar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Sebenarnya mungkin ada bukan yang terbaik untuk mendapatkan ini, tapi Allah memang takdir dari Allah yang sudah Allah tetapkan. Mungkin ada Ustaz Ali atau teman-teman lain, Ustaz Beni sebenarnya yang jauh lebih lama loyalitasnya. Mungkin anak hanya setahun 2 tahun. Kesalahannya mungkin Ustaz Salah juga udah pernah ada dicolek juga. Cuma memang ini yang Allah sudah tetapkan. Ya, anak harus terima. Memang kalau juga memang dari alhamdulillah kalau kita salah semua muslim juga pasti tuh dia pengen dapat ini. Mudah-mudahan ada rezekinya juga, agar bisa bareng dengan istri dan orang tua, tentunya ibu. Mungkin itu aja. Karyawan yang berinisiatif tinggi jatuh kepada Bapak Yusuf Ustaz Ahmad Rifai, Ustaz Nanda, Ummu Kalsum Batubara, Ustaz Rifki Syarif, guru tempat
Ustazah Niken Henko Ade Sandra Andre Kusuma Ustazah Inaya. Guru teladan jatuh kepada Fatmawati. Guru yang berdedikasi tinggi jatuh kepada Ibu Fitna. Sapam terbaik jatuh kepada Andri. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن Insyaallah akan membacakan susunan acara kita. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Baik, yang pertama yang akan hormati. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Berusaha untuk menyatukan teman-teman dalam satu misi. Misinya adalah one team, one spirit, one goal. Gampang, kata-katanya gampang diucapkan. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat di lapangan itu kalau nggak diingat pasti berantakan. Jangan kita menghalang-halangi kebaikan seseorang. Kebaikan yang sudah ada tujuan misi sudah jelas, jangan sampai kita menjadi duri di situ. Karena kalau kita melihat kapal, kita naik kapal secara bersama-sama, kita berulangi sedikit, kita akan tenggelam. Meskipun tujuannya itu sangat mulia. Terima kasih. Anak Fulfon dari SD dan Ana selaku bagian dari sivitas Kebutar ini. Alhamdulillah tuh Ana udah merasakan suasana sunnah yang luar biasa. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة صل بإخلاص وخشوع وانوي العمل لوجه الله واعلم أن صلاتك صلة بين العبد وبين الله تمم أركانا وشروطا وادع بأن يقبلها الله. Sedikit banyaknya tausiah dan nasihat yang insya disampaikan oleh Ustaz Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, acara demi acara kita sudah lalui penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan. Dimulai sejak hari Jumat kemarin. Para panitia sudah menyediakan dan menyiapkan segala sesuatu yang sebetulnya tujuannya adalah memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi antum semua. Betul nggak? Betul. Ada yang ingin menyengsarakan kan?
tujuan untuk membahagiakan. Bahkan di antara teman-teman kita ada yang sampai kebahagiaannya itu mungkin tidak bisa digambarkan dengan ucapan. Kebahagiaan yang mungkin bisa sampai meneteskan air mata. Memang semuanya adalah atas izin Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah memberikan kita ikhtiar, sehingga di antara antum ada yang diberikan hadiah yang luar biasa. InsyaAllah bisa mengunjungi Baitullah. Dan tentu di antara kita semua bercita-cita untuk itu, karena itu adalah cita-cita mulia bagi seorang mukmin. Ini mungkin salah satu dari sekian upaya lembaga yang kita sedang duduk di sana memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Tentu dunia ini nggak bisa diukur dengan nilai akhirat yang antum kontribusikan, berikan kepada umat ini. Seberapapun yayasan memberikan, lembaga memberikan, sekolah memberikan, tak bisa dibandingkan, tak bisa diukur dengan ilmu, dengan satu Quran, dengan satu ayat yang antum ajarkan. Tidak bisa. Tetapi hanya bagian terkecil sebagai upaya apresiasi, menghormati dan memuliakan para guru, sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu memuliakan para guru. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Maka lembaga ya tentu ingin memberikan sebahagian kecil dari apa yang Allah berikan kepada kita. Loyalitas itu tidak bisa dinilai dengan dunia. Ada yang mengatakan bahwa di antara faktor munculnya loyalitas itu adalah faktor misalkan mukafaah, misalkan gaji. Itu hanya satu bagian terkecil daripada pendorong kita untuk loyal kepada seseorang, kepada sesuatu. Pertanyaannya, kalau seandainya gaji besar bisa membuat seseorang loyal, dan itu faktor utamanya, sekarang pertanyaannya, di mana manusia yang paling banyak melakukan korupsi? Di lembaga terbesar, dengan gaji terbesar, di lembaga-lembaga negara. Mereka diberikan gaji oleh negara, besar tunjangannya. Pertanyaannya, apakah bisa mereka loyal terhadap negara? Tentu tidak. Oleh karenanya itu loyal yang sesungguhnya diukur oleh apa? Cinta karena Allah. Di antara yang mendapatkan hadiah itu, mungkin mohon maaf, gajinya nggak seberapa, tapi dia bisa bertahan dan bisa menjaga harkat dan martabat lembaga. Dia bisa menutupi aibnya, dia bisa menutupi kekurangan yang ada di sini. Bahkan dia mohon maaf tidak mencolong, dia amanah. Apakah kita katakan, oh gajinya kecil, berarti dia tidak loyal? Memang gaji itu sekali lagi faktor terkecil. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ini pelajaran kepada lembaga, kepada yayasan dan kepada guru, kepada kita semua. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan saya tidak pernah mendengarkan ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisannya yang mulia. Kira-kira maknanya seperti itu. Kata-kata kalimat terpendek yang menunjukkan kekesalan,
Rasulullah adalah pemimpin. Rasulullah adalah pembina segala umat. Rasulullah adalah ketua dari seluruh umat manusia. Tak pernah beliau mengucapkan kata-kata kata-kata yang menunjukkan kekesalannya kepada Anas bin Malik yang melayani beliau setiap hari selama 10 tahun. Pelajaran kepada pemimpin, siapapun pemimpinnya, bersikaplah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah membentak bawahannya. Terus apakah cukup kita melihat kepada Rasulullah? Kita tidak melihat kepada Anas bin Malik sebagai orang yang di bawahnya, sebagai orang yang dipimpinnya? Pelajaran kepada kita yang di bawah. Betapa patuhnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, betapa tulusnya Anas bin Malik radhiyallahu taala melayani Rasulullah, tak pernah meminta sepersen pun, keikhlasan karena Allah Jalla Jalaluhu. Artinya di sini ada dualisme, ada dua kesinambungan. Tidak bisa satu arah. Yang di atas benar-benar menunjukkan kepemimpinan, dan yang di bawah benar-benar dia patuh betul kepada pemimpin. Solihin dari SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amin dari Divisi Nias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada sedikit nasihat. Nasihat ini menambah keyakinan kita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah. Beliau belum pernah punya guru satupun. Beliau belum pernah belajar ilmu kepada siapapun. Tapi ucapan beliau yang disampaikan oleh beliau luar biasa. Nah, salah satu di antaranya, insyaallah antum hafal semua. Ya, mayoritas antum hafal insyaallah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun. Allah dan Rasulnya tidak menginginkan kita bertakwa hanya di masjid, hanya di majelis ta'lim, hanya ketika berkumpul seperti ini, tetapi dalam seluruh keadaan. Antum bersama istri antum, bersama anak-anak antum, bersama mertua, bersama tetangga, selalu bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang wajib dan yang haram dulu perhatikan. Sebuah keadaan tidak baik ketika melakukan hal-hal yang mustahab tapi meninggalkan sholat berjamaah misalnya. Banyak saudara-saudara kita ini karena jauh dari ilmu, ini dia lakukan, ini dia lakukan, itu semuanya baik, tapi sholat berjamaah tepat waktu, di awal waktu jamaah pertama sering dia abaikan. Kenapa? Karena ilmu, ketidakadaan ilmu. Maka ilmu luar biasa. Ya, jangan sampai tercampur syubhat. Nasihat ini perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Ini hak siapa? Ini hak Allah. Allah memiliki hak terhadap kita untuk kita taati. Ya. Setelah hak ini,
Allah memberikan hak kepada kita. Ini yang saya maksud, ucapan beliau sangat luar biasa. Kita selalu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, ini betul-betul hak Allah yang harus kita tunaikan. Tapi jangan lupa, selain kita menunaikan hak kita kepada Allah, Allah memberikan hak itu, kebaikan itu kepada kita. Di kalimat kedua, apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang pernah engkau lakukan dengan perbuatan baik. Kemarin-kemarin bid'ah ganti dengan sunnah. Kemarin-kamarin syirik ganti dengan tauhid. Kemarin-kamarin akhlaknya buruk diganti dengan akhlak mulia. Tamhuha. Ya, ini jawabnya ini. Maka tamhuha, ada huruf wawunya enggak tamhunya? Enggak ada. Karena sebagai jawab. Kan aslinya maha yamhu. Ada wawunya kan? Nah, karena sebagai jawab harus majzum, maka hilang wawunya. Artinya apa? Sebuah kepastian. Kalau perbuatan maksiat kita selama ini kita ikuti, kita ganti dengan perbuatan taat, tamhuha, niscaya itu bisa menghapus. Fa'il dari tamhu adalah al-hasanah, ya. Maf'ul bih dari tamhu yaitu ha, kembali ke sayyi'ah. Hak siapa ini? Hak kita. Kita diampuni oleh Allah. Allah lupakan dosa-dosa kita. Karena kita ganti keburukan-keburukan selama ini dengan kebaikan. Dan kita lihat para sahabat seperti itu. Antum tahu bagaimana Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Antum tahu bagaimana Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Betul-betul berubah. Istilah kita 180 derajat. Dari menghadap ke kiri menjadi menghadap ke kanan. Dari ke timur menjadi ke barat. Itulah para sahabat. Dan para sahabat berpindah dari satu keadaan menuju keadaan berikutnya. Ini sifat para sahabat. Tidak seperti mayoritas kaum muslimin hari ini. Tidak banyak berpindah. Seperti itu datar. Para sahabat luar biasa. Dari menahan lapar berhari-hari, ya, saat diboikot oleh kafir Quraisy, kemudian bagaimana keadaan mereka di awal-awal hijrah, bahkan ketika masih bersama Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana keadaan Abu Hurairah yang sering pingsan di masjid karena menahan lapar. Nabi wafat, Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Apa yang terjadi pada sahabat? Mayoritas sahabat menjadi gubernur. Gubernur di provinsi yang sekarang menjadi negara. Gubernur Mesir, gubernur Syam, gubernur Irak. Semuanya menjadi negara semua hari ini. Terpecah-pecah. Hari itu cuma satu provinsi. Nah, ini keadaan para sahabat. Luar biasa. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Dan ketaatan terbesar mereka lakukan. Apa ketaatan terbesar kepada Allah? Tauhid. Ketaatan terbesar. Nah, setelah kalimat kedua ini yang merupakan hak kita semua, bahwa dosa-dosa kita akan diampuni kalau kita ganti perbuatan buruk kita menjadi baik. Kalimat ketiga. Kalimat ketiga, hak siapa? Yang pertama hak Allah, yang kedua hak diri kita, yang ketiga hak sesama. Dengan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada sesama
dengan akhlak yang mulia. Maka jangan berhenti kebaikan kita itu di tauhid, di akidah, tapi mestinya juga ke akhlak. Ya, apalagi antum mayoritas sebagai pendidik, antum akan dilihat, didengar, dicontoh. Tampakkan akhlak yang luar biasa. Salah satu akhlak Nabi, ketemu anak kecil mendahului salam. Ya, kita jangan mengikuti syubhat sebagian orang bahwa guru harus diem, harus muridnya yang memberikan salam. Tidak. Mana yang duluan? Karena ketika dua orang muslim bertemu, maka yang terbaik di antara dua itu adalah yang siapa duluan memberi salam. Apakah dikatakan yang kecil dulu terhadap yang besar, murid terhadap guru? Enggak ada. Enggak ada. Yang berkendara memberikan salam duluan kepada yang berjalan kaki, betul. Yang berjalan kaki memberikan salam duluan kepada yang duduk, betul. Yang datang memberikan salam duluan kepada yang didatangi, atau bisa dikiaskan yang menelpon memberikan salam duluan kepada yang ditelepon. Maka bukan sunnah ketika antum mengangkat telepon langsung assalamualaikum, karena antum kan berarti didatangi, ditelepon. Maka mestinya antum menunggu, diberi salam, kemudian antum menjawab. Adapun anak kecil kepada yang lebih tua, tidak ada. Ya. Mana riwayat bahwa harus anak kecil kepada orang tua. Termasuk tidak ada sunnahnya guru menunggu. رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ وارقى اقرأ وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى القرآن ربيع القلب أحفظه فيجليك. Yang paling rapi. Pokoknya yang paling rapi. Tolong Kang diperhatikan baik-baik dari kekompakan dan kerapihan. Oke, hitungan ketiga sudah siap. 1, 2, 3. Gimana kan? 2. Serius. Ada berapa orang? Ya, kalau karena ini ya 1, 2. Halo. Yang paling rapi. Berapa orang? 5. 3. Oke. One, go. Opa. 3. Abudan. One, go. Bukan. Siapa kita? Abudan. One team. One spirit. One go. 3. Are you ready? Ready. One team. Satu, dua, tiga.
mungkin ada yang bisa tidur, ada yang enggak. Khususnya yang main paintball kayaknya nggak bisa tidur kalau malam. Saking enaknya kan. Jadi itulah simulasi yang sejalan dengan moto kita, yaitu apa namanya? Abu Zar? Kira-kira kalau tadi mainnya berantakan jadi juara nggak? Pentingnya teamwork sudah kita aplikasikan, bukan sekedar kata-kata, langsung kita aplikasikan di lapangan. Yayasan berterima kasih kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan pelayanan yang kurang baik dari yayasan.